Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jerpandang Stanggang dengan NIM B1A1222163. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari ujian tengah semester Hukum Waris Islam. Jadi, yang soal nomor 1 itu adalah bagaimana pengaturan harta dalam Al-Quran? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Ya, baik, untuk nomor 1 itu jawabannya itu adalah kalau kita lihat harta sebagai ujian keimanan. Harta merupakan salah satu ujian keimanan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah ujian sesungguhnya di sisi Allah, pahala yang besar." Harta sebagai ujian bekal ibadah. Harta juga berfungsi sebagai bekal untuk ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berikanlah kepada mereka istri-istri hartanya bendanya dengan cara yang termasuk istri dan anak-anak." Baik, harta sebagai penunjang kehidupan. Harta sebagai penunjang kehidupan berfungsi sebagai, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Baru ada harta sebagai pendukung untuk menjadi pemimpin. Harta ini menjadi pendukung bagi seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat haknya, dan kepada orang miskin dan orang dalam perjalanannya." Baru ada juga harta sebagai perhiasan hidup. Baik, kita masuk untuk soal nomor 2 itu adalah, saya akan membacakannya. Mengapa ajaran Islam dikatakan universal? Jelaskan dengan mengemukakan contoh. Baik, saya akan menjelaskan tentang ajaran Islam sebagai universal. Baik, beberapa contoh dari ajaran Islam yang universal adalah sebagai berikut. Agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah dan berupa wahyu langsung atau Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan dapat diterapkan di seluruh dunia, tidak membedakan suku, bangsa, bahasa, dan pangkat dan derajat. Inti ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan sosial. Ajaran Islam mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran, kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, dan ketertiban. Ajaran Islam menjamin keseimbangan. Baik, untuk soal nomor 3 itu adalah, apa yang dimaksud dengan hukum waris Islam, serta jelaskan pengertian dan unsur-unsur hukum waris Islam. Baik, saya akan menjawabnya. Soal dari nomor 3. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum waris Islam, harta warisan dapat berupa harta bergerak, tidak bergerak, atau harta lainnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan tersebut. Beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan. Hukum waris Islam adalah hak suami atau istri. Suami atau istri menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pasangannya. Hak anak. Anak-anak berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Hak orang tua, yaitu orang tua berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anak mereka jika anak tersebut meninggal sebelum orang tua. Baik, kita akan melanjutkannya lagi. Kita melanjutkan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum waris Islam dan mengapa para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam. Baik, saya akan menjelaskan nomor 4. Yang saya tahu itu adalah Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Asas akibat kematian. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan
hanya dapat diterima setelah pewaris meninggal dunia. Ya. Asas ijbari. Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya secara otomatis. Baru ada lagi asas bilateral. Asas ini menyatakan bahwa ahli waris memiliki hak yang sama dengan menerima harta warisannya. Baru aja asas individu. Asas ini menyatakan bahwa setiap waris memiliki hak atau bagian tertentu dari harta warisan. Ada asas keadilan. Asas ini menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan seimbang. Baik, kita masuk ke soal nomor 5 ya. Jika dipelajari dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka sekarang kurangnya terdapat 5 asas tentang hukum waris Islam. Ya, baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada 5 asas hukum waris Islam, yaitu asas akibat kematian, asas ijbari, asas bilateral, asas individu, asas keadilan berimbang. Jadi ada 5 asas. Baik, kita akan lanjut ke nomor yang ke-6. Sebut dan jelaskan sebab-sebab waris mewarisi, sebab tidak mewarisi dalam hukuman waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik. Ada hubungan nasab. Ahli waris memiliki hubungan nasab dengan pewaris seperti anak dan orang tua. Ada dalam perkawinan. Ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris seperti suami dan istri. Ada wala. Ahli waris yang pernah memerdekakan budak baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada hubungan sesama Islam. Ahli waris yang memiliki hubungan sesama Islam atau sesama Muslim dapat saling mewarisi jika pewaris tidak memiliki keturunan atau kerabat dekat lainnya. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Mengapa laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam hak hukum waris Islam? Jelaskan dan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, kita akan menjawabnya. Untuk nomor 7 ya. Dalam hukum waris Islam, laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam menafkahi dirinya, keluarganya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11. Menyatakan bahwa laki-laki berhak menerima 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 8. Sudah jelas ya. Baik, kita lanjut untuk nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kelompok ahli waris Jawil Forge tersebut dengan bagaimana perbedaan antara kelompok ahli waris Jawil Forge dengan ashobah serta ahli waris pengganti. Akan menjelaskan nomor 8. Kelompok ahli waris Jawil Forge adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu dari harta warisan seperti suami, istri, ayah, anak, laki-laki, dan ibu. Kelompok ini berada pada kelompok ahli waris ashobah yang merupakan ahli waris yang tidak memiliki bagian yang pasti dalam Al-Quran. Serta kelompok ahli waris pengganti yang merupakan kelompok ahli waris menerima bagian waris jika ahli waris menerima telah meninggal dunia atau tidak menerima bagian warisan. Baik, kita akan membahas nomor 9. Untuk membahas nomor 9, apa yang dimaksud dengan hijab atau penghalang dalam hukum waris Islam, serta jelaskan macam-macam hijab dalam hukum waris Islam dengan mengemukakan dasar hukum dan contohnya. Baik, kita berbicara tentang hijab. Hijab firman, hijab ini menggugurkan seluruh hak waris seseorang karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya. Hijab nukson, hijab ini mengurangi bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang memiliki hubungan yang sama dengan pewaris. Ya, ada memiliki hubungan yang sama ya. Hijab nukson. Udah tadi. Hijab biasi syak. Hijab ini terjadi ketika hak waris seseorang digugurkan karena ada orang lain yang lebih berhak menerimanya.
Baik, kita lanjut untuk nomor 10 ya. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam, serta bagaimana perbedaan kedudukan hukumnya dengan hasil ijtihad para ulama Indonesia? Jelaskan. Baik, menurut saya hukum waris Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya, kecuali jika wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Dasar hukumnya adalah pasal 209 ayat 2 Komplikasi Hukum Islam. Hasil ijtihad para ulama Indonesia, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung atau anak sah. Baik, sekian dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.